Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Anissa Putri, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa saja sih perubahan anatomi dan fisiologi yang terjadi pada ibu hamil. Nah, perlu kita ketahui kehamilan itu adalah proses perubahan yang luar biasa yang membawa banyak perubahan. Tidak hanya secara emosional, tetapi juga secara fisik. Seiring tumbuhnya janin dalam kandungan, tubuh ibu mengalami berbagai penyesuaian anatomi dan fisiologi yang penting untuk mendukung kehidupan yang baru. Lalu, mengapa sih penting bagi kita, khususnya ibu hamil, memahami semua perubahan ini? Nah, dikarenakan dengan mengetahui perubahan tubuh selama kehamilan, ibu hamil bisa lebih siap secara mental dan fisik. Ibu bisa memahami mana yang merupakan perubahan yang normal dan mana yang perlu segera diperiksakan ke tenaga kesehatan. Nah, langsung saja yuk kita simak perubahan-perubahan yang terjadi pada ibu hamil. Yang pertama yaitu ada perubahan anatomi, perubahan bentuk dan ukuran rahim. Rahim atau uterus adalah organ utama dalam sistem reproduksi wanita yang mengalami perubahan drastis pada masa kehamilan. Sebelum hamil, rahim ibu berukuran kecil sekitar 7 cm, panjangnya dan beratnya hanya sekitar 50 gram. Nah, pada saat selama kehamilan, rahim akan tumbuh hingga mencapai panjang 30 cm dan berat kurang lebih 1000 gram saat mendekati persalinan. Rahim juga berpindah dari posisi awal di rongga punggul ke rongga perut karena membesar mengikuti posisi selama kehamilan. Selanjutnya ada perubahan posisi janin dalam kandungan. Posisi janin dalam rahim akan terus berubah seiring usia kehamilan. Trimester pertama dan kedua, jenis janin masih memiliki cukup ruang untuk bergerak bebas. Trimester ketiga, janin akan mulai mengambil posisi tetap sebagai persiapan untuk menuju persalinan. Posisi yang paling ideal itu adalah posisi kepala di bawah karena memudahkan proses kelahiran normal. Selanjutnya ada perubahan pembesaran payudara nih. Hormon estrogen dan progesteron merangsang perkembangan kelenjar susu dan jaringan lemak di payudara. Payudara menjadi semakin besar, kencang, dan biasanya sensitif ya. Puting dan areola menjadi lebih gelap dan membesar. Pada trimester ketiga, payudara mulai memproduksi kolostrum, yaitu ASI pertama yang kaya akan antibodi dan nutrisi penting bagi bayi yang baru lahir. Selanjutnya ada perubahan pada sistem pencernaan. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Nah, dikarenakan peningkatan hormon HCG di awal kehamilan dapat memicu mual dan muntah. Sensitivitas terhadap bau dan rasa juga meningkat, membuat ibu lebih mudah merasa mual. Tips mengatasinya yaitu makan dalam porsi kecil tapi sering. Hindari makanan atau aroma yang memicu mual ya. Minum air putih yang cukup terutama setelah muntah-muntah. Selanjutnya ada perubahan nafsu makan. Ibu hamil menunjukkan reaksi suka dan tidak suka terhadap makanan. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Nah, dikarenakan hormon kehamilan terutama estrogen mempengaruhi pusat rasa lapar di otak. Sebagai ibu merasa tidak berselera makan, sementara yang lain bisa sangat ingin makan makanan tertentu atau bisa disebut dengan ngidam. Hal ini juga dipengaruhi oleh berbagai metabolisme dan psikologi selama kehamilan. Cara mengatasinya dengan cara jangan memaksakan makanan dalam jumlah yang besar, tapi jaga asupan nutrisi. Pilih makanan yang sehat dan mudah dicerna. Konsumsi makanan yang tinggi protein dan kaya zat besi untuk membantu energi dan mencegah anemia. Selanjutnya ada pencernaan lambat dan sembelit yang terjadi pada saat kehamilan. Hormon progesteron membuat otot saluran cerna lebih rileks sehingga gerakan usus melambat. Rahim yang membesar menekan usus memperlambat proses pencernaan dan
pengosongan lambung. Hal ini bisa menyebabkan kembung dan sembelit. Cara mengatasinya yaitu dengan meminum air putih minimal 8 gelas per hari. Konsumsi makanan yang kaya serat seperti buah-buahan, sayur, dan biji-bijian. Lakukan aktivitas ringan seperti jalan kaki setiap hari. Selanjutnya, kita akan membahas perubahan pada sistem kardiovaskular atau peredaran darah. Nah, selama kehamilan, tubuh ibu mengalami berbagai adaptasi pada sistem kardiovaskular. Yang pertama ada peningkatan volume darah hingga 40-50%. Tubuh memproduksi lebih banyak darah yaitu untuk menyuplai oksigen dan nutrisi ke janin dan mendukung pertumbuhan plasenta. Selanjutnya ada meningkatkan denyut jantung 10-20 denyut per menit lebih cepat karena jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ekstra. Perubahan tekanan darah. Pada trimester pertama dan kedua, tekanan darah bisa menurun dikarenakan pelebaran pembuluh darah. Akibatnya, ibu bisa merasakan pusing saat berdiri. Pada trimester ketiga, tekanan darah bisa kembali normal atau sedikit naik, tergantung kondisi masing-masing. Kenapa perubahan ini bisa terjadi? Dikarenakan hormon progesteron memaskan otot pembuluh darah, membuat aliran darah lebih lancar, tapi tekanan darah bisa turun. Rahim yang membesar menekan pembuluh darah terutama saat ibu berbaring terlentang. Plasenta butuh aliran darah yang terus-menerus untuk menyuplai oksigen ke dalam janin. Jantung ibu bekerja ekstra untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan tubuh ibu dan kebutuhan bayi. Tips agar peredaran darah tetap sehat yaitu dengan cara minum air putih yang cukup untuk menjaga sirkulasi tetap baik. Tidur miring ke kiri untuk membantu aliran kembali ke jantung. Bangun perlahan dari posisi duduk atau tidur untuk mencegah pusing. Dan jangan lupa mengonsumsi makanan yang kaya akan serat, lalu hindari berdiri terlalu lama. Nah, selanjutnya ada perubahan pada sistem muskuloskeletal. Pada sistem muskuloskeletal ini fungsinya untuk memompa tubuh, memungkinkan gerakan dan menjaga keseimbangan. Perubahan postur tubuh. Saat janin tumbuh, berat badan ibu meningkat dan pusat gravitasi tubuh bergeser ke depan. Tubuh menyesuaikan dengan meningkatkan kelengkungan tulang belakang bagian bawah untuk menjaga keseimbangan. Hal ini menyebabkan ketegangan pada otot punggung bawah, membuat ibu terasa pegal atau nyeri. Selanjutnya ada pembesaran pelvis atau tulang punggul. Pada hormon kehamilan seperti reaksin membuat ligamen di sekitar punggul menjadi lebih longgar. Hal ini berguna untuk mempersiapkan tubuh menghadapi persalinan agar bayi dapat melewati jalan lahir. Selanjutnya ada keluhan punggung, perubahan postur, peningkatan berat badan, dan peregangan ligamen menyebabkan otot-otot punggung bekerja lebih keras. Akibatnya banyak ibu hamil mengalami nyeri punggung bawah, pengantengan otot, dan bahkan sakit tulang ekor. Karena peningkatan berat janin dan rahim menyebabkan tekanan tambahan pada tulang dan otot. Perubahan hormonal yang menyebabkan pelonggaran ligamen. Perubahan postur alami sebagai respon tubuh untuk menjaga keseimbangan. Penambahan cairan dan berat tubuh yang menambah beban pada sistem gerak. Bagaimana cara mengatasinya agar ibu tetap merasa nyaman selama kehamilan? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara jaga postur tubuh yang baik, berdiri tegak, jangan membungkuk. Saat duduk gunakan bantal penyangga di punggung bawah. Selanjutnya kita akan membahas perubahan kulit pada saat kehamilan. Biasanya terjadi stres mark, perubahan warna kulit, dan melasma. Mengapa sih terjadi perubahan kulit selama kehamilan? Nah, pada selama kehamilan, tubuh ibu mengalami lonjakan hormon dan perubahan fisik cepat yang mempengaruhi kesehatan dan tampilan kulit. Hormon yang berperan itu ada estrogen dan progesteron, dan hormon pertumbuhan dan kortisol mempengaruhi regenerasi sel kulit, serta hormon relaksin yaitu melonggarkan jaringan kulit dan ligamen. Jenis perubahan kulit yang umum terjadi yaitu yang pertama ada stretch mark, karena peregangan kulit yang cepat akibat pertumbuhan janin dan kenaikan berat badan.
Serat kolagen dan elastin robek di lapisan dalam kulit. Ciri-cirinya yaitu ada garis merah, ungu atau coklat di perut, paha, payudara, dan pinggul. Cara mengatasinya gunakan pelembab rutin, misalnya vitamin E serta minyak almond, atau bisa dengan dermatix. Konsumsi makanan tinggi kolagen seperti ikan, kacang-kacangan, dan sayur hijau. Selanjutnya ada perubahan kulit dikarenakan hormon kehamilan meningkat produksi melanin membuat beberapa bagian kulit menjadi lebih gelap. Area yang sering menghitam yaitu ada leher, biasanya ketiak, lipatan paha, puting susu, dan munculnya linea nigra atau garis hitam vertikal di bagian perut. Cara mengatasinya gunakan sunscreen setiap hari minimal SPF 30 untuk mencegah penggelapan lebih lanjut. Selanjutnya ada melasma, yaitu topeng kehamilan. Karena kombinasi hormon kehamilan dan paparan sinar matahari merangsang pembentukan melanin berlebih. Ciri-cirinya bercak gelap simetris di wajah, terutama pipi, dahi, atau bibir. Cara mengatasinya yaitu lindungi wajah dari paparan sinar matahari, gunakan sunscreen, gunakan sabun yang lembut dan melembabkan, jangan terlalu sering, eksfoliasi kulit bumi lebih sensitif. Cukup minum air putih dan konsumsi buah-buahan tinggi antioksidan. Tetap percaya diri karena perubahan ini hanya bersifat sementara. Selanjutnya ada perubahan pada sistem pernafasan. Dikarenakan selama kehamilan tubuh ibu mengalami berbagai perubahan fisiologis termasuk pada sistem pernafasan. Ini adalah respon adaptif untuk mendukung kebutuhan oksigen ibu dan janin. Selanjutnya membantu pengeluaran karbon dioksida yang meningkat. Hormon utama yang berperan tetap sama, ada progesteron untuk meningkatkan sensitivitas pusat pernapasan di bagian otak. Selanjutnya ada estrogen yang berperan untuk relaksasi otot polos dan melebarkan pembuluh darah. Perubahan yang terjadi ada meningkatkan volume pernapasan. Ibu menghirup lebih banyak udara setiap napas, sekitar 30-40% lebih banyak dari sebelum hamil. Bukan dikarenakan napas terlalu cepat, tapi setiap napas menjadi lebih dalam. Tujuannya agar oksigen yang masuk lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan metabolisme ibu dan janin. Selanjutnya ada peningkatan frekuensi pernapasan. Sebagai ibu hamil merasa nafasnya lebih cepat atau pendek, terutama saat naik hingga berjalan terlalu jauh. Hal ini terjadi dikarenakan rahim yang membesar mendorong diafragma ke atas. Tekanan ini membuat paru-paru tidak bisa mengembang seluas biasanya. Untuk mengimbangi tubuh, meningkatkan frekuensi nafas. Selanjutnya ada perubahan pada sistem urinaria. Mengapa sih ibu hamil lebih sering BAK? Nah, dikarenakan selama kehamilan tubuh mengalami banyak perubahan untuk mendukung pertumbuhan janin. Salah satunya adalah meningkatkan frekuensi buang air kecil. Hal ini normal dan umum terjadi terutama di trimester pertama dan ketiga. Peningkatan volume darah. Volume darah meningkat hingga 40-50% selama kehamilan. Ginjal menyaring lebih banyak darah serta menghasilkan lebih banyak urin. Ini membuat kandung kemih lebih sering penuh. Pengaruh hormon kehamilan, hormon HCG dan progesteron meningkat aliran ke ginjal. Akibatnya produksi urin meningkat, terutama di awal kehamilan. Tekanan rahim yang membesar. Rahim yang membesar menekan kandung kemih, terutama di trimester akhir. Kapasitas kandungan kemih berkurang, ibu lebih sering merasa ingin BAK meskipun urin sedikit. Apakah ini berbahaya? Tidak. Ini adalah perubahan fisiologis yang normal. Mengatasi frekuensi BAK yang mengganggu bisa dengan jangan menahan BAK, kurangi minum sebelum tidur, minimal 1 hari 8-10 gelas. Kurangi minum 1-2 jam sebelum tidur untuk mengurangi gangguan saat malam. Baik, selanjutnya kita akan membahas perubahan fisiologi pada ibu hamil karena perubahan hormon. Di sini ada hormon progesteron, estrogen, dan HCG. Mengapa hormon berubah saat hamil? Nah, seorang wanita hamil, tubuhnya secara alami memproduksi lebih banyak hormon untuk mendukung salah satunya perkembangan janin, persiapan tubuh untuk persalinan. Peran hormon estrogen antara lain yaitu menjaga kehamilan tetap stabil, mencegah kontraksi rahim di awal kehamilan.
Selanjutnya ada merelaksasikan otot-otot polos tubuh dan membantu perkembangan plasenta dan pembuluh darah ke janin. Dampak fisiologisnya yaitu pencernaan melambat, mual, otot saluran kemih melemah, sering BAK. Cara mengatasinya yaitu dengan cara memakan dalam porsi kecil tapi sering, cukupi cairan dan konsumsi serat untuk mencegah sembelit. Yang selanjutnya ada hormon estrogen, yaitu berperan untuk membantu pertumbuhan rahim dan payudara dan meningkatkan aliran darah ke organ-organ penting. Dampak fisiologisnya yaitu pembesaran payudara, bisa nyeri. Cara mengatasinya yaitu gunakan bra yang nyaman. Selanjutnya ada hormon HCG, yaitu berperan untuk diproduksi oleh plasma sejak awal kehamilan, memastikan tubuh tetap memproduksi progesteron. Sebab fisiologisnya merangsang mual dan muntah di trimester pertama. Cara mengatasinya istirahat cukup dan jangan terlalu memaksakan aktivitas. Contohnya, jika hormon progesteron ibu merasa konstipasi dan sering mengantuk. Kalau estrogen payudara membesar serta muncul garis-garis hitam di perut. Jika hormon HCG yaitu ibu mengalami morning sickness di pagi hari. Selanjutnya kita akan membahas perubahan metabolisme pada ibu hamil. Perubahan metabolisme selama kehamilan yaitu tubuh ibu mendukung dua kehidupan sekaligus, ibu dan janin. Energi dibutuhkan untuk pertumbuhan janin dan plasenta, perubahan fungsi organ tubuh ibu serta produksi cairan ketuban dan jaringan payudara. Contohnya, ibu hamil merasa lebih cepat lapar dan mudah lelah. Selanjutnya ada perubahan kadar gula darah. Mengapa hal ini terjadi? Karena hormon kehamilan seperti hormon plasenta dan progesteron menyebabkan insulin bekerja lebih lambat. Tujuannya agar gula darah ibu tetap tersedia untuk janin. Tapi ini bisa menyebabkan kadar gula darah ibu naik. Contohnya, beberapa ibu mengalami diabetes gestasional. Ibu merasa haus, sering BAK, lemas, dan berat badan janin berlebih. Bagaimana sih cara mengatasinya? Yaitu dengan cara makan lebih sering 4-5 kali sehari dalam porsi kecil. Pilih makanan yang bergizi tinggi, karbohidrat, kompleks, protein, buah, serta sayur. Hindari makanan kosong seperti junk food yang tinggi kalori tapi rendah nutrisi ya. Untuk perubahan gula darah, konsumsi makanan rendah gula dan tinggi serat. Rutin cek gula darah terutama pada trimester kedua. Lakukan olahraga ringan seperti jalan kaki atau yoga kehamilan. Selanjutnya kita akan membahas perubahan sistem respirasi pada ibu hamil. Nah, sistem respirasi ini bertugas untuk mengambil oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida serta menyediakan oksigen untuk sel tubuh termasuk janin selama kehamilan. Perubahan respirasi pada saat hamil, apa sih yang terjadi? Selama kehamilan ibu akan mengalami peningkatan frekuensi pernafasan. Ibu bernafas lebih cepat, nafas pendek atau sering terengah, serta udara yang masuk tiap napas meningkat kurang lebih 30-40%. Hal ini terjadi dikarenakan tubuh ibu dan janin sama-sama membutuhkan oksigen serta volume darah meningkat serta plasenta menyerap oksigen dari darah ibu untuk janin. Pengaruh hormon progesteron. Progesteron membuat pusat pernafasan di otak jadi lebih sensitif terhadap CO2. Ibu akan merasakan butuh bernafas lebih cepat untuk menjaga keseimbangan. Dan ada juga perubahan anatominya, yaitu rahim yang membesar menekan diafragma, mengurangi kapasitas paru-paru bawah. Paru-paru beradaptasi dengan cara meningkatkan volume udara per napas. Cara mengatasi keluhan pernafasan yaitu dengan posisi tubuh yang tepat. Duduk atau tidur dengan posisi setengah duduk, gunakan bantal di belakang. Tidur miring ke kiri untuk mengurangi tekanan rahim pada paru-paru. Latihan pernafasan juga diperlukan. Lakukan latihan pernafasan dalam, tarik napas perlahan lewat hidung, tahan lalu keluarkan lewat mulut. Bisa dilakukan saat relaksasi atau prenatal yoga. Hindari aktivitas berat, lakukan aktivitas ringan dengan istirahat yang cukup. Baik, selanjutnya kita akan membahas perubahan pada sistem kardiovaskular.
Apa sih yang terjadi? Saat hamil, sistem peredaran darah ibu mengalami perubahan besar untuk mencukupi kebutuhan plasenta, janin, serta organ tubuh ibu yang bekerja lebih keras. Perubahan utama antara lain meningkatnya detak jantung. Detak jantung bisa meningkat 10-20 denyut per menit. Hal ini terjadi dikarenakan jantung harus memompa lebih banyak darah. Selanjutnya ada peningkatan volume dan aliran darah. Tujuannya untuk memberi nutrisi dan oksigen ke janin dan memompa pertumbuhan rahim dan plasenta. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dikarenakan hormon progesteron dan estrogen menyebabkan pelebaran pembuluh darah. Jantung harus bekerja lebih keras untuk mengalirkan darah yang lebih banyak. Rahim yang membesar juga menekan pembuluh darah besar seperti vena cava. Contohnya, ibu merasa berdebar saat aktivitas yang ringan. Kadang muncul pusing saat berdiri lama atau berdiri tiba-tiba. Tangan dan kaki mudah bengkak. Cara mengatasinya yaitu sering ubah posisi, tidur miring kiri untuk melancarkan aliran darah, serta cukup minum air dan olahraga ringan. Selanjutnya ada perubahan psikologis pada ibu hamil. Kehamilan tak hanya membawa perubahan fisik tapi juga emosi psikologis ibu. Perubahan utama yaitu perubahan mood. Ibu bisa merasakan senang, sedih, dan marah dalam waktu singkat. Kecemasan, takut akan proses persalinan, perubahan tubuh, atau kondisi janin. Perasaan bahagia atau terharu, terhubung dengan janin dan mulai mempersiapkan diri sebagai seorang ibu. Hal ini terjadi karena perubahan hormon mempengaruhi neurotransmitter otak, stres karena kehamilan, perubahan rutinitas atau dukungan sosial, kurangi tidur, dan perubahan fisik juga memperburuk emosi. Contohnya, ibu sering menangis tanpa sebab jelas, serta cemas berlebih saat membaca informasi kehamilan. Cara mengatasinya bisa dengan berbicara dengan pasangan, teman, atau tenaga kesehatan. Lakukan aktivitas yang menyenangkan, mendengarkan musik, jalan santai, cukup istirahat, dan konsumsi makan bergizi. Jadi bunda-bunda, berikut ada beberapa tips agar bunda-bunda tetap sehat dan bugar pada masa kehamilan. Yang pertama ada konsumsi makanan bergizi. Perbanyak sayur, buah, protein, dan karbohidrat kompleks. Hindari makanan mentah atau setengah matang, serta minum cukup air setiap hari. Selanjutnya, ibu hamil melakukan yoga ringan. Cara lakukan senam hamil seperti jalan kaki atau yoga. Sesuaikan dengan kondisi tubuh bunda. Jangan lupa istirahat yang cukup, serta dukungan emosional itu penting. Ceritakan perasaan bunda kepada orang-orang yang terdekat. Libatkan pasangan dalam proses kehamilan. Jaga kesehatan mental dengan berpikiran yang positif. Mari bunda-bunda mulai gaya hidup sehat dari sekarang. Ingat, kesehatan bunda adalah kunci tumbuh kembang si kecil. Tetap jaga kesehatan, jaga harapan demi generasi yang kuat dan sehat. Jangan lupa rutin periksakan kehamilan ya bunda. Baik, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.